Salam sejahtera semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan PPT hasil proyek kami, yaitu persona, skenario, dan storyboard untuk website pembelajaran programming dalam mata kuliah desain interaksi yang dibimbing oleh Pak Bayu Syaputra. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami, yaitu Calvian Tieno Irawan, Jesslyn, saya sendiri Jocelyn, dan Jesslyn. Berikut ini juga terdapat job desk bagi masing-masing anggota kami. Calvian berperan sebagai editor video dan pembuat persona, Jesslyn sebagai pembuat storyboard, dan saya, Jocelyn, sebagai pembuat skenario. Jesslyn berperan sebagai pembuat PowerPoint. Untuk proyek ini, tema yang kami pilih adalah membuat website pembelajaran programming. Untuk proyek pembuatan persona, metode wawancara atau pengumpulan data yang kami pilih adalah dengan membagikan kuesioner berupa Google Form kepada teman-teman kami. Dan kami berhasil mengumpulkan data dari 24 orang responden. Berikut ini merupakan hasil data pengisian kuesioner yang kami bagikan. Pertanyaan dalam kuesioner meliputi umur, jenis kelamin, kepribadian mereka, bagaimana cara mereka berpikir, kesibukan mereka saat ini, apakah mereka pernah menggunakan website pembelajaran coding, dan kenapa mereka menggunakannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jesslyn. Kami membuat persona berdasarkan jawaban dari 24 pengisi kuesioner kami. Dalam kuesioner kami menanyakan beberapa pertanyaan seperti umur mereka, jenis kelamin mereka, kesibukan mereka saat ini, apa yang mereka pikirkan, orang seperti apa mereka, dan apakah mereka menggunakan website pembelajaran coding, dan mengapa mereka sering menggunakannya. Berikut adalah persona kami. Adam. Adam itu berumur 18 tahun, berjenis kelamin laki-laki, lokasinya di Batam, dan statusnya saat ini adalah mahasiswa. Ya, Adam adalah mahasiswa jurusan Sistem Informasi di Universitas Internasional Batam, di mana mengharuskan dia untuk mempelajari bahasa pemrograman. Namun, Adam kesusahan dalam mempelajarinya. Ia berharap dapat menemukan website pembelajaran coding. Personality-nya adalah introvert, like challenge, like cooperation, visual and auditory. Apa yang membuatnya frustasi saat ini adalah kesulitan dalam memahami sintaks, isi website yang kurang lengkap, dan biaya workshop yang tidak kecil. Goals-nya adalah mempelajari coding dengan biaya yang minim, menghemat waktu dalam mencari sintaks, dan proses pembelajaran yang mudah. Baik, di sini saya akan menerangkan bagian skenario. Adam adalah seorang mahasiswa baru jurusan Sistem Informasi di Universitas Internasional Batam. Hari ini adalah kali pertama Adam dalam kelas mata kuliah Teknik Pemrograman. Pada kelas pertama Adam, langsunglah diberikan tugas pertamanya, yaitu membuat program untuk menghitung luas bangunan. Nah, walaupun tugas yang diberikan sangat sederhana, tetapi sebagai pemula dalam dunia pemrograman, Adam tidak tahu apa-apa tentang sintaks-sintaks yang diperlukan untuk membuat program tersebut. Nah, kemudianlah Adam pun mencari website yang dapat membantunya untuk memahami sintaks-sintaks yang diperlukan untuk dapat membuat program tersebut. Kemudian, ia pun menemukan website yang bernama Jago Programming di Google. Setelah itu, ia pun mengklik website tersebut dan masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama tersebut terdapat pilihan masuk sebagai tamu ataupun sign up. Dan juga ada opsi login. Karena Adam belum yakin apakah website tersebut lengkap, jadi dia pun klik opsi masuk sebagai tamu. Nah, muncullah dua opsi untuk dipilih, yaitu yang pertama sintaks Python dan yang kedua adalah soal latihan.
Karena Adam sedang ingin mengerjakan tugas kampus dan Adam tidak tahu apa-apa tentang sintaks, maka Adam mengkliklah opsi soal latihan. Jadi di dalam opsi soal latihan tersebut terdapat search bar yang memudahkan user untuk mencari contoh program sederhana yang dibutuhkan. Adam mencari cara membuat program luas bangunan. Kemudian keluarlah contoh-contoh soal yang serupa beserta coding penyelesaiannya. Di dalam juga diuraikan materi atau sintaks yang perlu dipahami dulu sebelum ditampilkan coding penyelesaian dan pembahasannya. Setelah membaca penjelasan-penjelasan tersebut dan step-step coding, Adam pun berhasil mengerjakan tugas kampus yang diberikan oleh dosennya pada mata kuliah teknik pemrograman. Nah, saya akan menjelaskan bagian storyboard. Langsung saja, pada gambar pertama itu terdapat seorang Adam yang berkuliah di Universitas Internasional Batam di jurusan informasi. Nah, untuk gambar kedua itu ia sedang mencari di mana letak kelasnya. Setelah ia jumpa, kelasnya berada di A308. Pada gambar ketiga, Adam langsung duduk di paling depan karena ia sangat senang belajar teknik pemrograman yang ia idam-idamkan sebelum ia masuk ke kampus dulu. Nah, pada gambar keempat, terdapat dosen sedang mengajar untuk materi menghitung luas bangun datar. Dosen pun memberi materi sintaks-sintaks yang digunakan untuk menghitung luas bangun datar tersebut di bahasa pemrograman Python. Pada gambar kelima, ia mulai merasa gelisah dan bingung karena ia tidak dapat mengerti apa yang diberikan oleh dosen tersebut. Pada gambar ketujuh, ia mulai memutar otak dan mengambil HP-nya untuk mencari website pembelajaran coding. Pada gambar ke-8, ia mulai membuka Google dan men-search website kami, yaitu Jago Pemrograman. Nah, pada gambar ke-9 itu dia muncul di list paling atas, yaitu website kami, Jago Pemrograman. Adam pun mengklik website tersebut. Nah, pada gambar ke-11 terdapat halaman login dan masuk sebagai tamu pada website Jago Pemrograman. Nah, Adam pun mulai mencari bahasa pemrograman Python. Pada gambar ke-12, ia pun mendapati materi pemrograman Python serta latihannya. Ia pun mulai senang di sini karena dia mendapati materi yang dia inginkan. Kemudian dia memencet exercise agar website tersebut memberi penjelasan yang lebih lengkap. Dan benar saja pada gambar ke-14, di situ websitenya memberikan penjelasan-penjelasan materi dasar tentang Python dan memberikan animasi-animasi yang fun untuk dipelajari serta latihan untuk dikerjakan setelah kita belajar di program tersebut. Pada gambar ke-15, ia pun mulai mengerjakan soal-soal latihan yang ada di website Jago Pemrograman itu. Nah, Adam pun memencet exercise pada bahasa pemrograman Python. Ia pun mulai men-search cara menghitung luas bangun datar di program Python tersebut. Kemudian website tersebut memberikan penjelasan serta animasi-animasi yang fun untuk dipelajari oleh Adam. Setelah ia belajar, pada gambar ke-17, ia mengerjakan soal-soal telah ia pelajari untuk mengasah skill pemrograman Python yang telah ia pelajari. Nah, pada gambar 17 itu
dia mulai mempelajari cukup lama bahasa pemrograman Python, ia pun mulai mengerjakan soal-soal yang ada di website Jago Pemrograman. Nah, setelah ia berhasil mengerjakan tugas-tugas yang ada di website dan yang diberikan oleh dosen tersebut, ia pun mulai merasa senang dan dia akan menggunakan website tersebut kembali untuk bahasa pemrograman lainnya. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian storyboard. Terima kasih.